Metode harga pokok proses. Pokok bahasan. Pertama, konsep pengumpulan biaya berdasarkan proses. Kedua, manfaat informasi harga pokok proses. Ketiga, metode harga pokok proses. Keempat, pengaruh produk yang hilang, rusak, dan cacat. Kelima, pengaruh penambahan biaya bahan baku terhadap penambahan unit produksi. Dan yang terakhir, pengaruh penggunaan metode persediaan akhir yang berbeda dalam perhitungan unit ekuivalen. Definisi metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produksinya secara massal, bukan berdasarkan pesanan. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakter metode harga pokok proses. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, pabrik semen, pabrik tahu, dan pabrik tempe. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Pembeda pertama ialah pengumpulan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan menggunakan menurut pesanan. Sedangkan harga pokok proses menurut departemen per periode akuntansi. Yang kedua, perhitungan harga pokok persatuan. Untuk harga pokok pesanan, total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Dan untuk harga pokok proses, total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Untuk harga pokok proses, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Untuk harga pokok proses, tidak perlu biaya langsung dan tak langsung. BOP ditetapkan jumlah produk satu periode akuntansi. Yang keempat, biaya overhead pabrik atau BOP. BOP terdiri dari biaya bahan penolong, bahan tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya ditetapkan di muka. Sedangkan untuk harga pokok proses, BOP, selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Arus produk pada harga pokok proses. Pertama, produk dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara. Kedua, 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses, yaitu yang pertama, arus produk berurutan atau sequential product flow. Yang kedua, arus produk sejajar atau parallel product flow. Dan yang terakhir, arus produk selektif atau selective product flow. Yang pertama, aliran produk secara berurutan, yang mana produk dalam proses departemen pemotongan menghasilkan bahan baku, tenaga kerja, overhead. Lalu aliran tersebut berlanjut ke produk dalam proses departemen tenun, yaitu tenaga kerja, overhead. Dan aliran selanjutnya yaitu produk dalam proses departemen painting, yaitu bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan yang akan menghasilkan barang jadi. Yang kedua, ada aliran produk secara paralel. Yang pertama, produk dalam proses departemen pemotongan yang menghasilkan bahan baku, tenaga kerja, overhead. Selanjutnya, produk dalam proses departemen penghampelasan yang menghasilkan bahan baku, tenaga kerja, overhead. Berlanjut ke produk dalam proses departemen peleburan yang menghasilkan tenaga kerja dan overhead. Aliran selanjutnya yaitu produk dalam proses departemen perakitan yang menghasilkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Selanjutnya ada produk dalam proses departemen penyelesaian yang menghasilkan tenaga kerja dan overhead. Aliran ketiga yaitu aliran produk secara selektif, yang mana alirannya berawal dari produk dalam proses departemen tenun yang menghasilkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Selanjutnya ke produk dalam proses departemen painting menghasilkan tenaga kerja dan overhead. Lalu ke produk dalam proses departemen penjahitan
yang menghasilkan tenaga kerja dan overhead. Setelahnya, ketiga aliran tersebut masuk dalam produk dalam proses departemen pengepakan yang menghasilkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead hingga produk selesai. Manfaat informasi harga pokok proses. Pertama, dapat menentukan harga jual pokok produk. Kedua, memantau realisasi biaya produksi. Ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Dan yang keempat, menentukan harga pokok persediaan, produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Menentukan harga jual produk. Yang pertama, taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu ditambah dengan taksiran biaya non produksi untuk jangka waktu tertentu sehingga mendapatkan taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu. Lalu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu sehingga mendapatkan taksiran harga pokok produk persatuan yang ditambah dengan laba per unit yang diinginkan. Maka dapat dihasilkan taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Memantau realisasi biaya. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu tersebut telah diputuskan. Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Apakah total biaya produksi sesuai dengan yang telah diperhitungkan? Sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Metode yang dilakukan adalah HP proses. Yang rumusnya, biaya produksi sesungguhnya pada bulan, biaya bahan baku sesungguhnya ditambah dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya dan biaya FOH sesungguhnya, sehingga mendapatkan total biaya produksi sesungguhnya pada bulan tersebut. Menghitung laba atau rugi periodik. Informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba atau justru rugi. Laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Metode HP proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada tiap periode. Rumusnya, harga penjualan atau harga jual persatuan dikali volume produk yang dijual. Lalu, persediaan produk awal dijumlahkan dengan persediaan produk dalam proses awal. Lalu ada biaya produksi, yaitu biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, biaya FOH sesungguhnya yang mendapatkan total biaya produksi. Lalu persediaan produk dalam proses akhir dikurang dengan harga pokok produksi sehingga mendapatkan harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Lalu ditambahkan dengan persediaan produk jadi awal sehingga mendapatkan persediaan produk jadi akhir. Harga pokok dikurangi persediaan produk jadi akhir sehingga mendapatkan harga pokok produk yang dijual, lalu dikurangkan dengan hasil penjualan sehingga mendapatkan laba kotor. Menghitung HP persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen atau salah satunya adalah neraca. Dalam neraca harus ada informasi HP persediaan produksi jadi dan HP produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses, sehingga perlu catatan biaya produksi tiap periode. Catatan biaya produksi tiap periode berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual, atau HP persediaan produksi dan jadi. Produk yang masih dalam proses pengerjaan atau HP persediaan produksi dalam proses pada tanggal neraca. Akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Biaya-biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen pada suatu periode. Pada arus produk yang berurutan, produk selesai dari departemen 1 akan menjadi bahan baku atau input bagi departemen 2
dan produk selesai di Departemen 2 menjadi persediaan barang selesai yang siap dijual. Berdasarkan gambar ilustrasi jurnal yang harus dibuat adalah biaya terjadi di Departemen Pengeringan. Barang dalam proses Departemen Pengeringan, debit bahan baku, kredit, tenaga kerja langsung, debit, biaya overhead pabrik Departemen Pengiriman, kredit. Barang selesai Departemen Pengeringan, ditransfer dari Departemen Pengeringan ke Departemen Penggilingan. Biaya barang dalam produksi Departemen Penggilingan debit pada barang dalam pengiriman Departemen Pengeringan kredit. Biaya yang terjadi di Departemen Penggilingan. Barang dalam proses Departemen Penggilingan debit, tenaga kerja langsung kredit, dan BOP Departemen Penggilingan kredit. Barang selesai di Departemen Penggilingan, ditransfer dari Departemen Penggilingan ke Departemen Pengepakan. Barang dalam proses Departemen Pengepakan debit pada barang dalam proses Departemen Penggilingan kredit. Biaya yang terjadi di Departemen Pengepakan. Barang dalam produksi Departemen Pengepakan debit, biaya tenaga kerja kredit, dan biaya overhead pabrik Departemen Pengepakan kredit. Barang selesai di Departemen Pengepakan, ditransfer dari Departemen Pengepakan ke gudang, yaitu barang jadi debit pada barang dalam Departemen Pengepakan kredit. Barang belum selesai di Departemen Pengepakan, yaitu persediaan barang dalam proses debit pada barang dalam proses Departemen Pengepakan kredit. Laporan biaya produksi. Pengertian laporan biaya produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen, dan pertanggungjawabannya juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari suatu departemen ke departemen lainnya atau kepersediaan barang jadi. Isi laporan biaya produksi menyajikan: pertama, biaya total dan per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Biaya persediaan produk dalam proses atau BDP awal dan akhir. Biaya yang transfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang selesai. Isi laporan biaya produksi. Isi laporan biaya produksi menjanjikan biaya total dan per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen. Biaya bahan baku atau tenaga kerja dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Biaya persediaan produk dalam proses atau BDP awal dan akhir. Biaya yang transfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang selesai. Laporan biaya produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu memuat data kuantitas, memuat jumlah biaya total dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan, memuat pertanggungjawaban biaya. Berikutnya data kuantitas. Data kuantitas menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemprosesan terhadap unit produk. Data dinyatakan dalam unit produk, misalnya buah, liter, dan kilogram, tidak dalam satuan bahan. Berikutnya biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu 1. Menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Yang kedua, jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, jenis biaya yang diakumulasikan di departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Selanjutnya, unit ekuivalen, yaitu yang menyatakan banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, tenaga kerja, overhead pabrik dalam suatu periode. Unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah unit dalam proses akhir dikali persen penyelesaian. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya.
pertanggungjawaban biaya ada dua, yaitu menjanjikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Yang kedua, jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Berikutnya, metode HP proses atau tanpa perhitungan persediaan produk dalam proses awal. Yaitu yang pertama, perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen. Yang kedua, perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan A. Produk hilang pada awal proses, B. Produk hilang pada akhir proses. Metode HP atau proses produk melalui lebih dari satu departemen. Yang pertama, untuk departemen pertama, perhitungan biaya produksinya sama dengan untuk satu departemen. Yang kedua, untuk departemen berikutnya, perhitungannya bersifat kumulatif. Yang ketiga, HP atau produk departemen setelah departemen 1 meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen pertama dan biaya produksi departemen setelah departemen pertama. Pengaruh produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga produk persatuan. Tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada kemungkinan terjadinya produk yang hilang. Berdasarkan saat terjadinya kehilangan itu ada dua. Yang pertama itu hilang di awal proses dan hilang di akhir proses. Hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk. Dalam departemen produksi yang pertama, produk yang hilang pada awal proses berakibat menaikkan harga pokok produksi. Hilang di awal proses. Dalam departemen setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Yang pertama itu menaikkan harga pokok produksi per unit produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Yang kedua, dengan menaikkan harga produk produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Di sini kita dapat melihat contoh hilang awal proses. PT Rama memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses melalui dua departemen produksi. Informasi berkaitan dengan penyusunan laporan biaya produksi sebagai berikut. Kita dapat melihat di sini data produksinya. Masuk dalam proses, di dalam departemen 1 itu 120 unit, di departemen 2 100 unit. Barang selesai 100 unit, di departemen 2 85 unit. Barang dalam proses akhir, di departemen 1 20 unit, di departemen 2 10 unit. Produk hilang awal di departemen 1 500 unit, di departemen 2 5.000 unit. Tingkat penyelesaian DPD akhir. Biaya bahan itu 100% di departemen 1, di departemen 2 100%. Biaya konversinya di departemen 1 itu 75% dan di departemen 2 50%. Jenis biaya bahan itu di departemen 1 itu 6 juta, di departemen 2 itu 0, di tenaga kerjanya di departemen 1 itu 3.450.000, di departemen 2 itu sebesar 6.300.000. Overhead pabrik di departemen 1 itu 1.725.000, sedangkan di departemen 2 3.600.000.
Di sini kita disuruh untuk mencari biaya produksi dan membuat laporan biaya produksi per departemen. Cara yang pertama itu kita menghitung departemen yang pertama, yang dimana kita harus mencari unit ekuivalennya. Di dalam unit ekuivalen itu ada dua, yaitu bahan dan konversi. Bahan itu 100.000 ditambah di dalam kurung 20.000 dikali 100% tutup kurung sama dengan 120.000. Konversi 100.000 ditambah dalam kurung 20.000 dikali 75% sama dengan 115.000. Kita mencari data produksinya, dimasukkan dalam proses itu 125 kg. Produk jadi ditransfer ke departemen 2 itu 100 kg. Produk dalam proses akhir itu 20 kg. Produk yang hilang di awal proses itu 5.000 kg. Jadi jumlah produk yang dihasilkan itu 125 kg. Baru selanjutnya kita menghitung untuk departemen pertama. Biaya yang dibebankan departemen pertama bahannya itu sebesar 6 juta dibagi 120 itu sama dengan 50. Tenaga kerjanya 3.450 dibagi 115 itu sama dengan 30. Overhead pabriknya 1.725 dibagi 115 itu sama dengan 15 rupiah. Jumlah biaya, maka jumlah biayanya itu sebesar 11.175.000 itu sama dengan 95 rupiah. Perhitungan harga pokoknya itu harga pokok barang selesai ditransfer ke departemen 2 itu sama dengan 100.000 dikali 95 itu sama dengan 9.500.000 rupiah. Harga pokok BDP akhir bahan 100% dikali 20.000 dikali 50 itu sama dengan 1 juta rupiah. Tenaga kerjanya 75% dikali 20.000 dikali 30 sama dengan 450.000 rupiah. Overhead pabriknya 75% dikali 20.000 dikali 15 sama dengan 225.000. Maka harga pokok DPD-nya itu sebesar 1.675.000. Jumlah biaya yang dibebankan itu sebesar 11.175.000. Berikut ini laporan biaya produksi Departemen A bulan Februari 2000X pada PT Rama. Data produksinya, yang pertama kita membuat data produksi, baru diikuti dengan di dalam data produksi itu ada kita masukkan dalam proses itu sebesar 125 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 100 kg, produk dalam proses akhir itu sebesar 20 kg, produk hilang awal itu sebesar 5.000 kg, jumlah produk yang dihasilkan itu 125 kg. Biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Februari tahun 2000X, di mana kita bisa melihat di sini biaya BB-nya itu sebesar 6 juta rupiah, per unitnya 120, per kilogramnya 50. Biaya tenaga kerja itu totalnya itu 3.450.000 rupiah, per unitnya itu 115.000, per kilogramnya itu 30.
biaya FOH-nya itu Rp1.725.000, per unitnya itu 115, per kilogramnya 15.000. Jumlah totalnya itu 11.175, dan jumlah per kilogramnya itu sebesar 95.000. Perhitungan biaya produksi. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B itu sebesar 100 kg dikali Rp95 itu sama dengan 9.500.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya BB-nya itu sebesar 1 juta, biaya tenaga kerjanya sebesar 450.000, biaya FOH-nya sebesar 225.000, maka totalnya itu 1.675.000 rupiah. Maka jumlah biaya produksi yang dibebankan Departemen A pada bulan Februari 2000X sebesar 11.175.000 rupiah. Menghitung untuk Departemen 2. Yang pertama itu kita mencari unit ekuivalennya, di mana bahannya itu sebesar 85.000 ditambah 10.000 dikali 100% itu sama dengan 95.000. Konversinya itu 85.000 ditambah dalam kurung 10.000 dikali 50% sama dengan 90.000. Biaya per unit harga pokok BDP dari departemen pertama itu sama dengan 9.500.000 dibagi 95.000 sama dengan 100.000 rupiah. 100 rupiah. Tenaga kerja 6.300.000 dibagi 90 sama dengan 90.000 sama dengan 70 rupiah. Overhead pabriknya 3.600.000 dibagi 90.000 sama dengan 40 rupiah. Maka jumlahnya itu sebesar, totalnya itu sebesar 19.400.000 dan sebesar 210 rupiah. Selanjutnya itu menghitung harga pokoknya. Harga pokok barang selesai ditransfer ke gudang sama dengan 85.000 dikali 210 rupiah itu sama dengan 17.850 rupiah. Harga pokok BDP akhir. Harga pokok BDP dari departemen pertama 100% dikali 10.000 dikali 100 rupiah itu sama dengan 1 juta. Tenaga kerjanya 50% dikali 10.000 dikali 70 rupiah itu sama dengan 350.000 rupiah. Untuk overhead pabriknya 50% dikali 10.000 dikali 40 rupiah itu sama dengan 200.000 rupiah. Maka totalnya itu sebesar 1.550.000 rupiah. Jumlah biaya yang dibebankan itu sama dengan 19.400.000 rupiah. Di sini kita akan mencatat biaya produksi dan biaya yang dibebankan pada produk selesai yang belum selesai. Jumlah yang diperlukan untuk contoh ketiga. Deskripsinya, work in process departemen 1 didebit itu sebesar 11.175.000 rupiah di kredit. Yang kedua itu materialnya 6 juta rupiah di kredit. Payrollnya 3.450.000 rupiah di kredit. FOH kontrolnya 1.725.000 di kredit.
Jumlah biaya produksi work in process departemen kedua 9.500.000 di debit. Work in process inventory di debit sebesar Rp1.675.000. Work in process departemen 1 di kredit itu sebesar Rp11.175.000. Work in process departemen 2 di debit itu sebesar 9.900.000. Payrollnya itu di kredit sebesar 6.300.000. FOH kontrolnya itu di kredit sebesar 3.600.000. Jumlah biaya produksi departemen 2 finish head good inventory sebesar 17.850.000. Work in process inventory sebesar 1.550.000. Work in process departemen 2 itu sebesar 19.400.000. Jurnal formatnya sama dengan kondisi produk tidak ada yang hilang. Bedanya ada 2 penyesuaian harga per unit atas barang selesai yang ditransfer ke departemen 2. Selanjutnya itu kita akan membahas itu hilang di akhir proses. Hilang di akhir proses itu produk yang hilang di akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalensinya. UE atau sama dengan total produk selesai dikali persentase DPD akhir dikali produk yang hilang. Di sini kita dapat melihat contoh hilang akhir proses. PT Rama memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses melalui 2 departemen produksi. Informasi berkaitan dengan penyesuaian laporan produksi sebagai berikut. Masuk dalam prosesnya di departemen pertama itu 120 unit, di departemen kedua itu 100 unit. Barang selesainya departemen pertama 100 unit, di departemen kedua itu 85 unit. Barang dalam proses akhirnya di departemen pertama itu 20 unit, di departemen kedua itu 10 unit. Hilang akhirnya di departemen pertama 5.000 unit, di departemen kedua juga 5.000 unit. Tingkat penyelesaian BDP akhir biaya bahan itu departemen 1 100% dan di departemen 2 juga 100%. Biaya konversinya itu di departemen 1 itu 75%, di departemen kedua juga 50%. Biaya produksinya, di dalam biaya produksi ini ada 3 jenis biaya. Yang pertama itu bahan, di departemen 1 jumlah bahannya itu 5 juta rupiah. Baru yang kedua itu ada tenaga kerja, di departemen 1 ada sebesar 2.400.000 rupiah dan di departemen kedua itu 5.700.000 rupiah. Overhead pabrik di departemen pertama itu 1.200.000 rupiah, di departemen kedua itu 3.800.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung untuk departemen yang pertama unit ekuivalen. Bahannya itu 100.000 ditambah dalam kurung 20.000 dikali 100% ditambah 5.000 itu sama dengan 125.000. Konferensinya 100.000 ditambah di dalam kurung 20.000 dikali 75% ditambah 5.000 itu sama dengan 120.000. Biaya per unit bahannya itu sebesar 5 juta rupiah dibagi 125.000 itu sama dengan 40 rupiah. Tenaga kerjanya sebesar 2.400.000 dibagi 120.000 itu sama dengan 20 rupiah.
OH pabriknya itu sebesar 1.200.000 dibagi 120 itu sama dengan Rp10. Dijumlahkan semuanya dapat totalnya itu sebesar Rp8.670.000. Selanjutnya kita menghitung harga pokoknya, yaitu harga pokok barang selesai itu sebesar 100.000 dikali Rp70 itu sama dengan 7 juta. Harga pokok barang hilangnya itu sebesar 5.000 dikali Rp70 itu sama dengan 350.000. Harga pokok barang selesai ditransfer ke Departemen 2 itu sebesar 7.350.000. Harga pokok BDB akhir bahannya itu 100% dikali 20.000 dikali Rp40 itu sama dengan 800.000. Tenaga kerjanya 75% dikali 20.000 dikali Rp20 sama dengan Rp300.000. Overhead pabriknya itu 75% dikali 20.000 dikali Rp10 itu sebesar Rp150.000. Maka totalnya itu sebesar Rp1.250.000. Jumlah biaya yang dibebankan itu sebesar Rp8.600.000. Selanjutnya kita menghitung unit departemen keduanya. Unit ekuivalennya bahannya 85.000 ditambah di dalam kurung 10.000 dikali 100% tutup kurung ditambah 5.000 sama dengan 100.000. Konferensinya 85.000 ditambah 10.000 dikali 50% ditambah 5.000 itu sama dengan 95.000. Biaya per unitnya harga pokok BDP dari departemen pertama itu sebesar 7.350.000 dibagi 100.000 sama dengan Rp73,5. Tenaga kerjanya itu 5.700.000 dibagi 95.000 itu sebesar Rp60. Overhead pabriknya itu 3.800.000 dibagi 95.000 sama dengan Rp40. Maka jumlah totalnya itu sebesar 16.850.000 dan Rp173,5. Perhitungan harga pokoknya. Harga pokok barang selesai itu sama dengan 85.000 dikali Rp173,5 itu sama dengan Rp14.747.500. Harga pokok barang hilang sama dengan 5.000 dikali 173,5 itu sama dengan 867.500. Maka harga pokok barang selesai ditransfer ke gudang itu sebesar Rp15.615.000. Harga pokok BDB akhir BDP dari departemen pertama itu 100% dikali 10.000 dikali Rp73,5 itu sama dengan Rp735.000. Tenaga kerjanya 50% dikali 10.000 dikali Rp60 itu sama dengan Rp300.000. Biaya overhead pabriknya itu 50% dikali 10.000 dikali 40 sama dengan Rp200.000. Maka totalnya itu total BDP akhir itu sebesar Rp1.235.000. Total biaya yang dibebankan semuanya itu sebesar
perhitungan harga pokok ditambah dengan harga pokok BDP akhir itu maka sebesar Rp16.850.000. Di sini kita akan mencatat biaya produksi dan produk selesai dan yang belum selesai. Jurnal yang diperlukan untuk contoh di atas yaitu kita membuat deskripsinya debit kredit, baru description debit kredit. Description yang pertama itu work in process, departemen pertama itu sebesar 8.600.000 di debit, sedangkan di work in process departemen kedua itu di debit itu sebesar 9.500.000. Untuk di proses departemen pertama materialnya itu sebesar di kredit itu 5 juta rupiah, di departemen kedua itu payroll di kredit itu sebesar 5.700.000. Di departemen pertama itu payrollnya itu 2.400.000, di departemen kedua 5.700.000. FOH kontrolnya di departemen pertama itu 1.200.000, FOH kontrol di departemen kedua itu 3.800.000 di kredit. Work in process departemen 2 itu 7.350.000. Work in process inventory-nya 1.250.000. Work in process departemen pertama itu sebesar penambahan bahan pada departemen lanjutan. Penambahan biaya bahan pada departemen lanjutan dapat mempengaruhi yang pertama itu kenaikan unit yang dihasilkan, yang kedua itu kenaikan biaya per unit, tetapi unit yang dihasilkan tidak mengalami perubahan. Yang ketiga itu kenaikan biaya per unit dan unit yang dihasilkan. Contohnya itu PT TSM adalah perusahaan minimum dalam kemasan, mempunyai departemen produksi yaitu departemen pencampuran dan departemen pengolahan. Data produknya itu ada departemen pencampuran itu produk masuk proses itu sebesar 15.000 liter, produk dia ditransfer ke departemen pengelolaan itu 14.800 liter, produk dalam proses akhir sebesar 200 liter, maka tingkat penyesuaiannya 100% untuk bahan dan 80% biaya konferensi. Dalam departemen pengelolaannya, produk diterima dari departemen pencampuran itu sebesar 14.800 liter, penambahan unit produk itu sebesar 1.000 liter, produk ditransfer ke gudang itu sebesar 15.200 liter, produk dalam proses akhir itu sebesar 600 liter, tingkat penyelesaiannya itu untuk bahan 100% dan untuk biaya konferensinya 75%. Di sini kita dapat melihatnya biaya bahannya itu untuk departemen pencampuran itu sebesar 1.800.000, untuk departemen pengelolaan itu sebesar 1.264.000 rupiah. Untuk biaya tenaga kerjanya departemen pencampuran itu sebesar 1.122.000, untuk departemen pengelolaan itu sebesar 9.939.000 rupiah. Biaya overhead pabriknya itu sebesar untuk departemen pencampuran itu sebesar 1.496.000, untuk departemen pengelolaannya itu sebesar 626.000 rupiah. Totalnya itu departemen pencampuran itu sebesar 4.418.000, untuk departemen pengelolaan itu sebesar 2.829.000 rupiah. Yang diminta buatlah laporan biaya produksi PT TSM untuk bulan Agustus 2006. Yang pertama itu kita mencari unit ekuivalennya. Untuk departemen pencampuran, produk selesai ditambah di dalam kurung BDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya.
Untuk bahan itu 14.800 liter ditambah dalam kurung 200 liter dikali 100% tutup kurung itu sama dengan 15.000 liter. Biaya konferensinya 14.800 liter ditambah buka kurung 200 liter dikali 80% itu sama dengan 14.960 liter. Selanjutnya kita mencari unit ekuivalen Departemen Pengelolaan. Untuk bahan bakunya itu 15.200 liter ditambah 6.000 liter dikali 100% itu sama dengan 15.800 liter. Biaya konferensinya itu 15.200 liter ditambah buka kurung 600 liter dikali 75% itu sama dengan 15.650 liter. Di sini kita dapat melihat laporan biaya produksi PT TSM Departemen Pencampuran bulan Agustus 2006. Yang pertama ada skedul kuantitasnya, baru biaya dibebankan atau elemen biaya, dan pertanggungjawaban biaya. Metode harga pokok rata-rata. Dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode yang berjalan. Dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan, barang jadi atau yang ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produksi dalam proses awal ditambah kepada biaya produksi sekarang dari jumlah kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produksi untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang atau dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Perhitungan unit ekuivalensi UE sama dengan unit selesai ditambah persen PDP akhir. Perhitungan harga pokok per unit. Inilah contoh data produksi PT Risa Rimendi Februari 2011. Metode rata-rata tertimbang Departemen 1. Inilah perhitungan unit ekuivalensi. Metode rata-rata tertimbang Departemen 2. Inilah perhitungan unit ekuivalensi. Metode harga pokok rata-rata. Bagaimana laporan biaya produksi masing-masing departemen per 31 Mei 2006? Menghitung unit departemen A, unit ekuivalen. Perhitungan harga pokok, inilah cara perhitungannya. Menghitung untuk departemen B, unit ekuivalen, inilah cara perhitungannya. Metode harga pokok FIFO, first in, first out. Setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Produksi ekuivalen atau produksi dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan, ditambah produksi current ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Besarnya harga pokok satuan. Setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan dibagi jumlah produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. D. Harga pokok FIFO, first in, first out. Dalam menggunakan metode FIFO, setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal
tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Di dalam menggunakan metode FIFO, ada namanya yaitu produksi ekuivalen. Dengan cara mencarinya itu ialah produksi dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produksi karen ditambah produksi dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian akhir. Di dalam metode FIFO atau MPKP, kita menghitung biaya produksi per unit yaitu biaya sekarang per unit ekuivalensi. Dengan cara mencari unit ekuivalensi yaitu persen dari penyelesaian PDP awal ditambah unit produk jadi dikurang unit PDP awal ditambah persen dari PDP akhir. Di dalam kasus yang terjadi oleh PT Krismon, yang dimana PT ini mengolah produk melalui 2 departemen, yang berasal dari Departemen A yang dipindahkan ke Departemen B, dengan data sebagai berikut. Departemen A, produk masuk proses sebesar 3.100, produk selesai langsung ke Departemen B 2.500, dan produk dalam proses akhir sebesar 500. Departemen B, produk dalam proses awal yaitu 300, produk selesai diterima di Departemen A yaitu 2.500, dan produk selesai dalam transfer ke gudang yaitu 2.100, serta produk dalam proses akhir yaitu 400. Maka untuk mencari laporan harga pokok produksi per departemen produksi dengan menggunakan metode FIFO, maka pertama-tama kita mencari unit ekuivalennya, yaitu unit ekuivalen bahan baku sebesar 2.600 unit, unit ekuivalen biaya tenaga kerja sebesar 2.450, begitu juga dengan unit ekuivalen BOP pabrik. Setelah itu kita akan mencari biaya-biaya apa saja yang telah dibebankan dengan jumlah biaya yang dibebankan sebesar 2.200.000. Maka jika kita bagi dengan jumlah unit ekuivalen, maka biaya per unitnya yaitu Rp785 per unit. Untuk menghitung perhitungan harga pokok, yang pertama kita harus mencatat biaya persediaan produk dalam proses awal sebesar Rp240.000. Setelah itu kita juga akan mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sebesar 245, 380, dan 160. Maka dalam hal ini, maka biaya tersebut dikalikan dengan unit-unit dari biaya bahan baku tersebut, yaitu masing-masing Rp400, dan mengambil 25% setiap bagiannya. Maka jumlahnya ialah Rp38.000 dan Rp16.000. Maka jumlah biaya overhead pabrik sebesar Rp294.000. Harga pokok transfer masuk dan selesai sebesar Rp1.644.500. Maka jumlah biaya yang ditransfer ke Departemen B sebesar Rp1.942.500. Biaya persediaan produk dalam proses akhir jika kita mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.200.000. Nah, untuk Departemen B, caranya sama seperti cara-cara Departemen A. Departemen B, dengan menggunakan cara yang sama, maka dapatlah hasilnya dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.716.500. Sekian presentasi saya. Terima kasih.